Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, bertemu kembali dengan saya. Dan tamu kita kali ini mungkin berbeda dengan tamu kebiasaannya. Mas siapa namanya? Wahyu Purnomo. Mas Wahyu Purnomo. Asli mana? Saya asli Klaten. Klaten. Kalau sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di Boyolali, tepatnya di Boyolali. Sambi. Sudah menikah? Sudah. Umurnya berapa sekarang? 40 tahun. 40. 40 tahun. Mas Wahyu Purnomo. Mas Wahyu ini berbeda dengan kebiasaan kita orang normal. Kalau Mas Wahyu ini dia menyebut dirinya juga normal. Normalnya segitu itu kayak gitu. Mas Wahyu ini difabel. Sejak kecil. Sejak umur 1 tahun. Sejak umur 1 tahun. Ya. Kalau sebelum 1 tahun? Dulu proses baru waktu mau merangkak, mau berjalan. Jadi mulai berjalan satu-satu. Mulai merangkak. Mulai merangkak. Terus penyebabnya apa waktu itu? Waktu itu panas. Lalu disuntik ya, dibawa ke mantri, disuntik. Waktu itu kan ya misalnya wawasan orang tua dulu kan adanya cuma cemas, jadi segera mungkin anak ini tertolong. Jadi seharusnya itu suntikan tidak diperuntukkan untuk usia segitu kan, belum waktunya. Cuma waktu itu ya berhubung mungkin belum secanggih sekarang, belum ilmunya kedokteran belum sebagus sekarang, jadi kasih suntikan itu lalu mengalami kelumpuhan. Berarti kesalahannya mantrinya? Ya kemungkinan gitu. Cuma waktu itu kan nggak ada seperti sekarang ini ada semacam tuntutan atau pembelaan atau pertanggungjawaban, nggak ada seperti saat ini. Jadi untuk orang-orang yang terdahulu kan cuma yang penting ada usaha untuk yang terbaik tuh buat anaknya, tapi nggak tahu kalau itu efeknya memang menyebabkan seperti itu kan nggak tahu. Punya istri? Sudah. Istrinya normal, biasa? Polio juga. Oh, polio juga. Kaki sebelah. Oh, kaki sebelah. Ya. Putranya udah berapa? Dua. Kalau putranya? Sehat semua. Alhamdulillah. Sehat semua. Mas Wahyu menyesali keadaan ini jenengan? Tidak. Enggak sama sekali. Kenapa? Karena mungkin dari kecil tuh saya sudah terbiasa seperti saat ini. Dan yang kedua, dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, saya mengalami perkembangan. Maksud saya perkembangan dari segi mental dan dari segi kemampuan saya untuk bisa mengatasi lingkungan saya dan bisa beradaptasi di lingkungan saya. Dan mungkin kalau saya merasa kehidupan saya tidak tertinggal oleh teman-teman atau orang-orang lain yang mungkin dalam pola pandang mereka normal daripada saya. Sekolah terakhir apa? SMP. SD, SMP itu sering dibully dulu? Dinyai koncone gitu? Alhamdulillah tidak. Enggak. Karena alhamdulillah saya sendiri waktu SD itu bisa mengangkat nama sekolahan saya. Kenapa itu? Kayak saya menduduki peringkat nomor 2. Oh, sekecamatan. Oh, sekecamatan. Ya. Padahal saya cuma nginduk itu ya. Maksudnya nginduk? Jadi keterbatasan siswa yang sekolah kami kan siswa yang mampu diujikan ke nasional cuma saya. Jadi mungkin dari pandangan sekolah induk yang ingin saya ujikan itu memandang sekolahan kami itu cuma sebelah mata karena apa mungkin bisa ngikuti. Tapi ternyata setelah melihat nilai ujian pra itu, waktu dulu kan ada Praipta, Tanas. Waktu Praipta itu kan saya menduduki peringkat nomor 2. Nah setelah itu mereka jadi tahu ternyata sekolah
SD itu walaupun isinya kan anak-anak berkebutuhan khusus, tapi ada satu anak yang menonjol bahkan mampu menduduki peringkat nomor 2. Waktu itu Anda memang belajar keras pengen membuktikan bahwa Anda bisa gitu atau memang bagaimana? Itu tuntutan dari guru saya. Oh, disupport gitu? Disupport, diberikan modul motivasi? Iya, motivasi. Kue cacat, kue orang nggak boleh disepelekan orang gitu, kue kudu belajar gitu ya. Begini motivasinya, saya anak pertama di sini yang memiliki kesempatan untuk ikut ujian nasional setara teman-temanmu yang normal. Sedangkan Bapak Ibu guru ingin kamu nanti bisa melanjutkan ke SMP dengan nilai yang standar. Targetnya cuma standar padahal, tapi alhamdulillah saya lebih. Cara istilahnya lebih. Waktu itu saya kalau mengandalkan materi dari sekolahan kan satu kelas nggak mungkin sama. Untuk materi tambahan saya diberikan buku-buku untuk dipelajari di rumah. Yang ngasih siapa? Ibu guru. Oh, Bu guru. Ya. Jadi ini buat bekal di rumah. Kamu harus belajar tambahan di rumah sendiri. Soalnya kalau kamu ngikuti cuma materi yang dari sekolahan sini nggak mampu. Soalnya teman-temanmu kamu kan porsinya memang lain dari kamu. Kamu harus memiliki bekal lebih. Nah, ini saya bekali buku ini, kamu pelajari di rumah. Nanti selebihnya saya konsultasi, maksudnya tiap minggu atau diskusi. Orang tua kerja apa? Kebetulan orang tua saya itu yang ibu saya petani. Semuanya. Bapak saya kebetulan PNS. PNS apa? Di bidang pariwisata. Pada waktu itu jenengan disupport sekolah gitu terus atau gimana? Kebetulan waktu itu kan sekolah cuma bisa ngasih support, tapi berhubung terbatasnya guru pengajar yang ada, juga gedung yang belum punya sendiri, jadi waktu itu saya selama 6 tahun itu saya pindah 3 kali. Kenapa? Belum punya gedung sendiri. Oh. Jadi cuma dipinjemi gedung kosong. Itu SLB atau gimana? Itu SLB. Oh. SDLB. Oh, SDLB. Iya, SDLB. Oke. Pindah sampai 3 kali. 3 kali itu. Saya mengalami itu. Itu berkat perjuangan ibu saya. Ibu saya tiap hari nganter cuma pakai sepeda ontel. Selama 7 tahun, TK 1 tahun. Tiap hari. Antar jemput. Bapak saya bisa saya hitung, hanya beberapa kali saya bisa hitung dengan jari. Kenapa? Ya mungkin sibuk. Karena bapak saya kemungkinan sibuk. Yang keduanya memang untuk hal antar jemput memang saya lebih nyaman untuk ke ibu. Ibu kan lebih istilahnya. Saya jujur saja ngomongnya. Ibu itu kalau saya rasa ibu itu dengan pandangan dengan anak itu walaupun dilahirkan dengan kondisi apapun ibu tetap sayang. Itu pedoman saya. Jadi sampai saat ini saya lebih nyaman ke ibu. Gitu ya. Iya. Bapak ibu masih ada semua? Masih, alhamdulillah. Udah pensiun bapak? Bapak sudah pensiun udah lama. Untuk ibu ini kebetulan mengalami stroke. Saya yang merawat. Oh, sekarang ikut sama mas? Iya. Kalau bapak? Bapak tinggal di Klaten. Bisa? Nggak bisa, cuma sementara memang bapak domisili di sana, ibu di sini. Hanya sesekali waktu bapak nengok ke sini. Kan waktu ibu di Klaten itu kan saya yang malah kurang istilahnya saya kan sekarang sudah berkeluarga dengan kondisi dan tingkat kesibukan yang semakin tinggi. Jadi di saat saya mau nengok ibu kadang-kadang terkendala oleh beberapa hal. Jadi mending saya ambil keputusan untuk ibu saya rawat saja. Sudah berapa tahun ibu sakit? Sudah 3 tahun. 3 tahun. Ngeluh nggak Mas Wahyu? Enggak Kenapa? Karena saya bisa, yakin saya bisa. Istri? Istri gimana? Responnya istri gimana? Melihat Mas Wahyu juga merawat sama ibu? Ya mendukung. Enggak apa-apa. Kalau istri asal dari mana? Dari Klaten. Dari Klaten juga. Iya. Loh, itu Jindembuan ini
Di Demboa ini kan dulu sejarahnya kan saya waktu kecil, masa kecil banyak dirawat mbah saya. Oh, simbahnya di sini. Iya, simbahnya di sini. Masa kecil saya di sini. Saya meninggalkan masa kecil di sini karena saya ada panggilan untuk sekolah. Jadi walaupun mungkin dulu itu dikatakan terlambat ya, masuk sekolah terlambat, tapi tetap saya jalani. Sebenarnya berat itu, tapi dulu ada dorongan dari kakek saya. Kalau istilah bahasa Jawanya gini, Le, jalani saja, itu untuk bekal masa depan. Saya dengan sedikit berat hati karena saya sudah merasa nyaman di sini dengan suasana tiap hari cuma masa-masa bermain, jadi saya agak berat, cuma harus saya jalani. Selama ini anak-anak udah kelas berapa sekarang? Ini yang nomor 1 kelas 5. Untuk yang nomor 2 ini cewek umur 1,5 tahun. Mereka di sekolah tidak ada masalah apa-apa? Tidak dibully sama teman-temannya? Tidak. Sekolahnya di mana? Di SD Sambi 2. Sambi 2. Ya. Kalau sekolah diantar jemput atau sendiri? Biasanya untuk antar kan saya antar, karena untuk antar kan harus, untuk jam masuk sekolah kan harus tepat. Kalau kepulangan kan terkadang saya longgar, saya antar. Kalau kayak saya pas bareng nggak longgar, saya pesen lewat WA sama ibu guru suruh pulang bareng teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, Mas Wahyu ini studio kita ini ada di lantai 2. Dia jalan sendiri, tidak mau dibantu, nggak mau dibantu, kemana-mana juga nggak ada yang bantu, nggak dibantu ya. Kenapa? Karena mungkin itu menjadikan saya lemah. Memang mereka memandang saya itu suatu bantuan, tapi itu sebaliknya, malah itu justru melemahkan saya. Jadi nanti kalau saya tidak bisa mandiri dan saya tidak memiliki semangat itu. Jadi mungkin saya itu hanya mungkin saya itu hanya bikin repot orang terus. Berarti saya kan bukan, istilahnya saya itu nggak bisa seperti mereka. Kalau kemana-mana pakai sepeda motor yang itu di bantuan atau desain sendiri atau gimana? Itu kebetulan waktu saya belum menikah kan, itu istilah tabungan saya waktu kerja. Jadi saya sisihkan selama 4 tahun ya, bisa beli motor. Ya walaupun sekarang sudah ketinggalan, tapi sudah sangat saya syukuri itu kan, sudah sejarah perjuangan saya itu selalu mengikuti. Itu sejarah perjuangan saya, ngumpulin uang selama 4 tahun. Ya bukan yang ngumpulin semua, cuma itu kan menyisihkan. Perjuangan saya 4 tahun untuk bisa beli motor untuk modal nikah. Model nikah. Iya. Nikahnya juga rame-rame gitu? Enggak, biasa aja. Cuma ringkas. Yang penting saya sah di negara dan di agama. Oke. Jadi sejarahnya Mas Wahyu Purnomo cukup panjang, sekian tahun, sekarang punya keluarga, jadi tulang punggung. Iya. Harus ngurus ibu. Sekarang kegiatannya sehari-hari sekarang apa? Ya untuk pekerjaan saya memang menekuni jasa ukir kayu. Ukir kayu itu sejak saya belajar tahun 98. 98 saya belajar 3 tahun. Ya kebetulan belajar cuma di sini, di sebelah KPN itu loh. Tempatnya Pak Kuat? Pak Nyaman? Saya itu muridnya terakhir Pak Nyaman. Sar, muridnya Pak Nyaman, Sar. Pak Nyaman terakhir. Terus berapa lama belajarnya di sini juga? Iya. Jadi sepulang sekolah saya langsung ke SMP. Iya. SMP mana? SMP sini. SMP sini. Iya. SMP Sambi. Terus sepulang sekolah langsung ke tempatnya Pak Nyaman. Itu nembung atau ditamari? Itu dulu diarahkan tetangga saya yang kebetulan itu masih keponakannya Pak Nyaman. Jadi saya lulus SD itu belum ada pandangan. Sebenarnya lulus SD itu saya udah daftarin di
SLTP Wonosari itu sudah masuk, tinggal seragam sudah tinggal bayar. Cuma sebelum saya bayar itu ada tawaran, apa kamu nggak ke SMP sana aja, nanti bisa dua-dua, kamu bisa SMP sudah bisa sekolah dan bisa belajar keterampilan. Nanti saya bilangin. Waktu sekolah di SMP kan ini sekolah negeri, Iya. nggak ada masalah. Tidak ada. Tidak ada. Memang pertama ya biasa adaptasi saya. Memang sudah manusiawi ya, kalau manusia itu ada rasa minder, itu cuma tinggal kita saja yang mengatasi. Wong yang katakan normal aja memiliki rasa minder, apalagi seperti saya, karena sudah manusiawi. Dikating ini, wong yang normal aja kadang minder, apalagi yang punya kebutuhan khusus. Kalau tidak bisa ngatasi sendiri, terus mau apa? Iya, tinggal kita yang bisa mengatasi. Yang ngatasi kita sendiri. Iya, kita yang orang lain nggak bisa. Nggak bisa. Orang lain hanya bisa memotivasi, tapi mereka nggak tahu di dalam power yang ada di dalam diri kita, nggak tahu seberapa, kan nggak tahu. Nah, ukir-ukir ini sekarang sudah dijual kemana saja? Ini untuk sementara saya cuma bisa melayani pesanan. Dikarenakan kalau mau bikin stok atau itu bikin promo produk saya itu terbatas, dari tenaga terbatas. Untuk saat ini baru satu orang yang bisa bantu. Istilahnya pemesanannya banyak. Iya, pesannya banyak. Tapi tenaganya memang kurang. Jadi istilahnya mau apa ya? Istilahnya mau bikin stok, mau promo ini produk saya ini, malah nggak ada waktu. Iya. Sebenarnya mereka banyak. Mereka tahu dari mana memesan ke Mas Wahyu itu? Untuk pertama kali, setelah dari mulut ke mulut, sampai saat ini memang dari mulut ke mulut. Ukirannya yang dibuat apa saja? Ya, mebel dari sangkar tuh sampai pernak-pernik. Pokoknya semua yang berbau-bau ukir saya sudah pernah ngerjain. Pernah dibeli yang dari mana saja? Untuk terakhir ini dibeli di luar kota. Gimana? Dari mana? Pernah di Bandung, Solo. Untuk yang sangkar itu cuma untuk saat ini kan untuk kendalanya memang dari segi peralatan kami belum menguasai, dan yang kedua tenaga ahli yang bisa membidangi sangkar itu belum ada. Jadi sementara saya masih kerjasama dengan orang Solo. Orang Solo itu karya saya tuh dijual sampai ke Samarinda. Jadi pulau. Ya sampai ke Samarinda. Kalau berarti kalau bahan bakunya gimana? Bahan baku kalau saya cuma jasa. Kalau mungkin yang untuk pernak-pernik saya stok di rumah sudah ada bahan baku. Stok. Kalau pernak-pernik kan nggak begitu memakan kayu terlalu banyak. Kalau pengirimannya gimana? Ada yang paket, ada yang diambil sendiri. Gitu. Ya. Saya pernah paket ke Tangerang. Sangkar. Itu saya baru coba-coba kalkulasi untuk biaya operasional, bahan sampai pengiriman segini, kira-kira jalan enggak gitu. Saya coba-coba. Komunitas. Iya. Yang kayak Mas Wahyu itu di Sambi itu ada sekitar berapa? Untuk saat ini yang rutin di komunitas belum banyak, sekitar berapa? Sekitar 15-an orang. 15-an. Itu tapi 15 orang itu sebagai koordinator desa. Jadi setiap ada program dari dinas atau acara kegiatan kita sendiri, kita tinggal calling ke 15 itu. Jadi mereka langsung calling anggotanya. Jadi 15 itu masing-masing mengordinir tiap desa. Peran pemerintah apa yang diberikan kepada orang-orang seperti Mas Wahyu di Sambi? Untuk di Sambi memang belum begitu. Untuk pemerintah tingkat kecamatan sendiri belum begitu kelihatan ya. Sebenarnya karena dikarenakan saya untuk saat ini memang baru tahap merintis.
Jadi untuk pengenalan belum sampai ke pengenalan ini malah ada ini wabah ini kan, jadi kami semua belum bisa jumpa darat. Belum Tapi kalau produksi tetap jalan terus. Jalan terus. Kalau berapa orang sih yang bantu Mas Wahyu? 1 orang. Cuma 1 orang. Dulu istri saya, berhubung ini istri saya kan masih punya anak kecil, jadi belum bisa bantu. Nggak pengen nambah orang untuk bantu? Kalau tenaga bantu itu harus gimana? Kita harus jeli. Jadi nggak sembarangan. Karena tidak sembarangan orang bisa ya mikir ya. Yang terutama itu ketelatenan gitu, ketekunannya nggak ada. Kalau cuma setengah-setengah malah bikin susah. 1 bulan rata-rata bisa menghasilkan berapa produk rata-rata? Rata-rata ya sekitar 1 sampai 4. Kalau uangnya bisa terima rata-rata berapa? Kalau untuk saat ini belum bisa kalkulasi. Rata-rata kira-kira sekitar ya 2 jutaan sekarang lebih. Anda yang lebih sempurna dari Mas Wahyu harusnya malu, harusnya Anda punya inisiatif. Orang seperti beliau bisa berkarya, bisa membuat sesuatu yang berarti dan bisa menghidupi anak dan istrinya. Punya obsesi apa? Punya keinginan apa yang belum kesampaian? Ya, sebenarnya dulu cita-cita saya itu sebelum saya dikenal banyak orang seperti saat ini, saya ingin usaha yang saya tekuni ini nanti berkembang, bisa besar dengan karyawan bantu itu. Sementara yang saya targetkan sebenarnya difabel semua. Kenapa kok difabel semua? Karena mereka yang bisa mengerti mereka itu sebenarnya orang difabel sendiri, tentang kebutuhan mereka, keluh kesah mereka, mobilitas mereka. Sebenarnya yang tahu adalah kaum difabel sendiri. Soalnya sampai sekarang itu pun bukan saya meremehkan pemerintah ya, banyak kan program-program mereka yang mungkin untuk saat ini belum tepat sasaran ya, mungkin karena kurangnya pengetahuan, mengetahui seluk-beluk apa difabel itu, kebutuhannya apa, seperti apa, keluh kesahnya seperti apa, kan hanya kita yang tahu. Kalau untuk meningkatkan produk gitu, gimana caranya kira-kira biar bisa ada yang bisa bantu, itu gimana upayanya? Upaya saya ya untuk sementara memang, kalau saya memang dari dulu terbiasa dengan apa yang ada di diri saya, modal apa yang saya bisa, yang punya, dan apa yang saya bisa saya lakukan, saya pertahankan. Jadi jangan sampai kita lemah karena mungkin dari segi keterbatasan modal, gara-gara gitu kita lemah. Jangan sampai, kita tetap jalan. Nanti seiring dengan waktu mungkin perkembangan itu kan terlihat sendiri. Hasilnya setiap bulan sudah cukup untuk biaya hidup? Ya, untuk dibilang cukup ya cukup, tapi kadang kalau mungkin tergantung saya yang keluarga saya yang bisa terima. Oke. Ya. Pemirsa sekalian, bukan berarti kalau punya keterbatasan, berkebutuhan khusus terus harus ngelokro ya. Tetapi justru itu adalah penyemangat. Jadi Anda yang punya fisik lebih sempurna harusnya bisa lebih dari Mas Wahyu. Terima kasih Mas Wahyu kedatangannya ke atas ini, naik sendiri, tidak mau dibantu dan tidak manja orangnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.